Selamat datang di acara podcast Belajar Bersama Kakak 7 Peminatan dengan saya Ningrum yang bakalan nemenin kalian ngobrol santai hari ini yang membahas lebih dalam mengenai peminatan yang ada di kesehatan masyarakat. Kita mengangkat tema Set Your Goals, Achieve Your Success, Make Your Dreams supaya teman-teman bisa lebih yakin dalam menentukan arah akademik dan karir di masa depan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya lagi sehat dan tetap semangat ya. Pasti banyak dari kalian yang masih penasaran nih. AKK itu kayak gimana sih? Apa saja yang dipelajari? Atau mungkin lulusannya bisa kerja di mana ya? Tenang aja, karena hari ini kita kedatangan 2 narasumber keren dari Peminatan, Administrasi, dan Kebijakan Kesehatan. Ada Kak Anissa Sylvia selaku perwakilan dari Angkatan 2021 dan Kak Nafisa Aulia Abdi selaku Ketua Peminatan Angkatan 2022. Halo Kak Anissa dan Kak Nafisa. Halo. Boleh banget nih Kak, mungkin bisa kenalan dulu ke teman-teman pendengar dari nama lengkap dan juga nama panggilan. Mungkin bisa dari Kak Anissa dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo, aku Anissa Sylvia Damayanti. Biasanya dipanggil Anissa, aku dari Peminatan Administrasi Kebijakan dan Kesehatan Angkatan 2021. Halo, aku Nafisa Aulia Abdi, dipanggil Nafisa selaku Ketua Peminatan AKK 2022. Salam kenal Kak Anissa dan Kak Nafisa. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, mungkin boleh nih kakak jelasin dulu sebenarnya peminatan AKK ini apa aja yang dipelajari dan apa yang membedakan dengan peminatan yang lain. Mungkin boleh nih dari Kak Nafisa dulu, boleh Kak? AKK sendiri kepanjangannya Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Nah, tentunya apa yang dipelajari selingkup administrasi, organisasi, dan manajemen, kemudian kebijakan juga dalam kesehatan. Kemudian apa yang membedakan antara peminatan AKK dan peminatan yang lainnya? Mungkin sedikit aja ya, karena kita fokusnya administrasi dan kebijakan. Jadi apa yang kita pelajari itu sedikit prakteknya, jadi lebih banyak ke teori-teori. Jadi kalau peminatan lain mungkin ada turlab, nah kalau kita nggak ada, full kelas, seperti itu. Wah, jadi ternyata kalau dari Kak Nafisa, ternyata di AKK itu lebih ke teori ya Kak. Kalau dari Kak Anissa bagaimana Kak? Kalau mungkin aku sedikit menambahkan dari penjelasan Nafisa tadi terkait dengan AKK itu seperti apa. Kalau secara istilah ya, AKK itu bisa disebut sebagai soshumnya Kesmas. Karena apa yang dipelajari dari AKK itu memang lebih banyak menyoroti terkait dengan sosial humaniora seperti administrasi, kemudian manajemen, organisasi. Nah, di dalam organisasi nanti kita juga berhubungan dengan sumber daya manusianya, kemudian juga berhubungan dengan proses interaksi antar manusia di dalam organisasi, kemudian kita juga belajar terkait dengan ekonomi atau keuangan dan juga terkait dengan kebijakan. Nah, dari bidang-bidang yang aku sudah jelaskan tadi itu kan banyak banget nih menyorot terkait dengan kalau bidang soshum seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi pembeda dari peminatan lainnya yang mungkin lebih condong kepada bidang saintek seperti counseling, kemudian EPID yang terkait dengan penyakit, K3, dan lainnya. Ternyata seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah seperti yang kita dengar dari Kak Anissa, ternyata AKK itu seperti sosumnya yang ada di Kesmas. Nah, jadi mungkin teman-teman sekarang ini jadi lebih tahu ya kalau AKK itu ternyata luas dan penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, buat yang belum tahu, kalau sistem peminatan di FKM ini menarik loh, karena kita diminta untuk memilih peminatan dari peminatan 1 sampai ke 7, yang mana itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, nantinya bisa aja nih kita keterima di pilihan yang kita inginkan. Terus kalau boleh tahu nih Kak, apa sih alasan utama Kakak milih peminatan yang sekarang ini? Apa ada pengalaman khusus atau mungkin cerita pribadi yang bikin Kakak makin yakin dan mantap buat pilih peminatan AKK ini? Boleh dari Kak Anissa dulu Kak. Waduh, lebih ke subjektif ini berarti jawabannya ya. Kalau kenapa memilih AKK, sebenarnya AKK itu pilihan keduaku. Kenapa memilih AKK? Iya, bisa dikatakan pilihan kedua itu juga bagian daripada prioritas kan ya. Karena
satu sebenarnya lebih ke ada alasan pribadi. Dulu aku tuh pingin dihukum gitu sebelum akhirnya keterima di Kesmas. Jadi mungkin itu bisa sih ya bahasanya batu loncatan lah gitu karena tidak diterima di hukum. Nah selain itu juga aku pingin belajar suatu hal yang menurutku bukan suatu hal yang aku sukai. Jadi aku tuh punya perspektif bahwa AKK itu suatu hal yang sifatnya monoton. Karena kita tuh terlalu fokus sama administrasi, kita fokus sama manajemen yang ibaratnya kerjanya tuh di meja, gitu kan? Itu kan suatu hal yang monoton. Nah, sedangkan karakteristikku itu lebih suka pekerjaan yang bukannya monoton gitu, lebih suka ke lapangan seperti itu. Nah, dan aku mikir kalau aku memilih suatu hal yang di luar daripada suatu hal yang aku sukai, nah itu mungkin bisa menjadi pembelajaran aku ke depannya gitu. Jadi bagaimana aku bisa menerima sesuatu hal baik aku sukai maupun tidak aku sukai. Nah makanya sebenarnya pilihan satu itu suatu hal yang aku sukai dan pilihan kedua adalah suatu hal yang tidak aku sukai gitu. Jadi ternyata diterimanya di pilihan kedua. Nah di sini aku mulai belajar untuk bagaimana menerima suatu hal yang tidak aku sukai dan alhamdulillah pada akhirnya ya bisa dikatakan aku bisa menyelesaikannya seperti itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Ternyata ada cerita pribadi di balik Kak Anissa memilih peminatan AKK. Kalau dari Kak Nafisa bagaimana Kak? Oke, sebenarnya dari ceritanya Kak Anissa tadi hampir sama sih Kak. Kita pilihan kedua Kakak. Iya, aku pilihan kedua. Nah, kenapa aku taruh Kakak itu pilihan kedua? Kalau Kak Anissa kan pilihan satu adalah yang paling disukain, dan kalau pilihan kedua adalah pilihan yang paling tidak disukain. Nah, kalau aku pilihan satu itu di mana aku bisa survive di mata kuliah apa Kak namanya kalau mau peminatan itu mata kuliah prasyarat. Nah, kalau AKK itu emang aku paling suka banget. Tapi nilaiku ya nggak yang bagus-bagus banget gitu. Jadi aku suka mata kuliah AKK itu dari semester 1. Nah, kemudian selain itu aku join di Himakesma dan aku juga di SMKMI kan banyak belajar kebijakan, kemudian organisasi. Nah, itu yang bikin aku semakin tertarik di AKK gitu. Itu sih kalau aku kenapa aku pilih AKK di pilihan kedua. Wah, ternyata seperti itu teman-teman. Kalau dari Kak Nafisa ternyata memang dari awal suka AKK ya Kak? Iya, betul. Nah, ternyata memang ada cerita pribadi nih dari kakak-kakak yang bikin makin yakin buat pilih peminatan di AKK. Kalau ngomongin soal peminatan, menurut kakak-kakak sendiri, persiapan apa aja sih yang harus dilakukan sebelum kita benar-benar masuk dan mulai fokus di peminatan AKK? Mungkin ada tips-tips khusus yang bisa kakak bagi supaya kita nggak bingung dan bisa siap menghadapi semuanya dengan lebih baik. Boleh dari Kak Nafisa? Apa aja yang dipersiapkan? Aku tipe orang yang bukan ngoyo, apa bahasa Indonesianya ngoyo? Kayak ambis gitu ya. Jadi kayak let it flow aja gitu loh kalau aku. Nah, tapi kalau untuk mata kuliah prasyarat, aku selalu berusaha semaksimal mungkin, apalagi ke peminatan yang emang aku impikan gitu. Jadi mungkin apa yang perlu dipersiapkan adalah baguskan nilai di mata kuliah prasyarat gitu. Tapi kalau misal kalian emang udah bawaannya rajin dan ambisius ya, nah itu semua nggak apa-apa kalian ambil karena nanti enak ketika kalian pilih ini nggak keterima, oh ini bisa karena nilai kalian tetap tinggi gitu. Karena kalau aku orangnya kayak udah ngejar satu, ya udah itu yang tak kejar. Jadi aku membaguskan nilai yang mata kuliah prasyarat itu sih untuk persiapannya. Jadi kalau persiapan dari Kak Nafisa tadi itu mengenai nilai mata kuliah prasyarat ya Kak. Kalau dari Kak Anissa bagaimana Kak? Kalau dari aku sendiri sebenarnya jujur dulu pas disuruh milih peminatan tuh bimbang banget gitu. Karena aku bukan tipe yang menonjol pada satu bidang sebenarnya. Jadi kayak dikatakan bagus, ya nggak bagus banget. Nilainya kalau dikatakan jelek juga nggak jelek banget gitu. Dan aku juga tipe orangnya yang lebih ke menjalani aja sih gitu. Jadi kalau memang di awal-awal mungkin lebih ke ya tetap harus ada tanggung jawab ya terkait dengan nilai dan juga terkait dengan bagaimana kita memahami materi ya gitu. Namun untuk pada akhirnya nanti ya lebih pada pilih suatu hal yang memang dipilih, tapi jangan terlalu berpatok pada oh aku harus ini gitu. Ditakutkan nanti ya balik lagi ini 7 peminatan yang kalian tuh nggak tahu nih rezekinya masuk ke nomor yang pilihan kalian 1 atau 7 gitu. Jadi tetap nilai bagus itu tetap harus
menjadi tanggung jawab, tapi di akhir jangan lupa untuk tetap ibaratnya menerimalah bahwa peminatan apapun nanti yang dipilih pada akhirnya ya kita kesmas seperti itu gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah ya tadi bagusin semuanya aja dulu gitu. Oh ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan segalanya ya, bisa dari semua mata kuliah dan juga tadi sudah disebut ada mata kuliah prasyarat. Dan semuanya itu tentu saja persiapan yang penting supaya nanti kita itu nggak bingung saat udah mulai. Nah Kak, begitu udah masuk ke peminatan AKK ini, biasanya kita belajar apa aja sih? Ada nggak mata kuliah atau materi yang menurut Kakak paling seru dan berbeda dari peminatan yang lain? Mungkin boleh dari Kak Anissa? Kalau udah masuk AKK pasti ya sebenarnya udah dijelasin tadi ya, kita belajar apa aja. Yang pasti satu, kita berhubungan dengan manajemen. Nah manajemen tuh banyak banget, ada namanya manajemen logistik gitu. Kemudian juga ada namanya manajemen keuangan, ada namanya manajemen sumber daya manusia, terus juga kita juga belajar terkait dengan administrasi, kita juga belajar terkait dengan sistem informasi yang ada di kesehatan, terus kita juga belajar terkait dengan kebijakan juga dan jaminan kesehatan, itu menjadi bagian juga. Nah, kalau dikatakan dari banyaknya hal yang kita pelajari selama, mungkin karena aku udah selesai ya, selama perkuliahan itu, maksudnya sudah selesai menempuh semua mata kuliah ya, itu adalah kebijakan sih kalau aku yang berhubungan dengan kebijakan. Kenapa? Karena ya tadi aku kan suka, maksudnya pernah ada keinginan untuk dihukum gitu. Jadi menurutku suatu hal yang berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan kebijakan itu seru gitu. Apalagi di era sekarang ini kita sebagai generasi muda tuh harus melek politik gitu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari dengan bagaimana kita melihat kondisi mungkin yang ada di sekitar kita gitu. Itu akan menjadi suatu hal yang lebih lebih membuat kita ngerasa bahwa oh aku belajar ini tuh akhirnya aku bisa melihat di dunia nyatanya tuh seperti ini gitu. Wah, jadi kalau dari Kak Anissa seperti itu ya teman-teman. Kalau dari Kak Nafisa bagaimana Kak? Kebetulan Nafisa dan Kak Anissa ini hampir sama. Jadi sama-sama suka kebijakan. Aku suka kebijakan juga karena awalnya tuh kayak mikir gitu ya, kayak ini permasalahan di Indonesia ini kenapa sih kebijakannya gitu. Terus habis itu setelah kita mengetahui dan mempelajari, kalau di AKK itu sekarang mata kuliahnya untuk di semester 6 itu namanya kebijakan kesehatan lanjut. Nah dulu itu namanya analisis kebijakan kalau nggak salah. Nah itu tuh kita jadi tahu kenapa sih kebijakan ini jadi kurang efektif dalam pengimplementasiannya gitu. Jadi makanya apa yang paling menonjol dan yang paling disuka di AKK ya terkait kebijakan itu tadi. Kemudian tugas besarnya policy brief, mungkin nanti kalau kalian masuk AKK itu juga menurutku melatih kita untuk lebih kritis melihat kebijakan di negara kita itu seperti apa. Gitu. Jadi seperti itu dari Kak Nafisa dan Kak Anissa ternyata sama-sama suka mengenai kebijakan ya Kak. Nah, jadi memang setiap peminatan itu punya keunikan dan materi yang seru untuk dipelajari ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan bahas mengenai magang. Mungkin bisa diceritain nih dari kakak-kakak mengenai tempat magangnya. Apakah suasananya asik atau mungkin gimana sih Kak proses magangnya dari awal sampai akhir? Mungkin teman-teman ini penasaran seperti apa sih cerita saat kita nanti magang seperti itu Kak. Mungkin boleh dari Kak Nafisa. Oke, mungkin sebelumnya kalau misal dari Kak Anissa dulu yang sudah melakukan magang gimana? Oh boleh. Karena dari aku sendiri kan masih persiapan nih, jadi belum merasakan gimana sih perasaan magang di bidang AKK itu seperti boleh. apa. Mungkin dari Kak Anissa. Oke, kalau dari magang sebenarnya setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing ya, karena di instansi yang mungkin kita tempati nanti kan pasti ada namanya budaya organisasi yang dianut gitu, dan setiap instansi mungkin juga memiliki prinsip atau bahasanya tuh kayak budaya organisasinya sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri, mungkin karena aku magangnya waktu itu di rumah sakit. Nah, pastinya akan berbeda nih ketika nanti di dinas ataupun di puskesmas. Nah, di awal-awal itu yang pasti dilakukan ya pasti adalah mempersiapkan berkas atau proses administrasi yang nantinya akan dibantu sama fakultas terkait dengan hal itu, mulai dari MOU-nya atau mungkin juga menghubungi dari pihak instansi yang nantinya akan kita sebagai tempat magang kita nantinya. Nah lanjut di aku itu pas magang itu ada namanya pradik. Nah ini mungkin berbeda juga ya di instansi lainnya. Pradik itu namanya pelatihan lah, bahasanya itu
Mungkin apa ya, diklatnya lah, diklat sebelum nanti magang gitu, karena mungkin itu adalah kebijakan dari rumah sakitnya sendiri. Nah itu kita jadi satu tuh sama banyak anak-anak yang magang di bidang-bidang yang lainnya, mulai dari perawat, kemudian bidan, ataupun nanti di bidang non klinis gitu kayak kita kesma seperti itu. Nah nanti habis itu baru lanjut proses magang selama 40 hari lebih ataupun kurang. Nah di proses magang itu nanti kalau sebenarnya untuk proses magang nanti kalau di AKK sendiri itu ya mungkin juga di peminatan lainnya itu nanti akan dioperkan, karena kan di suatu instansi itu ada berbagai bidang ya. Kalau di rumah sakit misalnya kan ada namanya keuangan, ada namanya kepegawaian, ada namanya mutu. Nah itu kan nanti kadang dioper kayak 2 minggu sekali, nanti kalian akan ditempatkan di kepegawaian, terus kemudian dioper lagi selama 40 hari kan seperti itu. Nah namun sayang banget pas ketika aku magang itu karena instansinya baru, jadi mereka belum tahu nih gimana proses yang diminta dari pihak fakultas. Jadi aku cuma ditempatkan di satu bidang aja gitu, yaitu kepegawaian. Nah di situ pasti belajar banyak banget gitu terkait dengan kepegawaian, mulai dari proses rekrutmen, gimana kemudian proses formasi atau perencanaan pegawaian, mulai dari pengajuan yang untuk PNS, kemudian untuk pengajuan pegawai kontrak, kemudian nanti proses seleksinya seperti apa. Bahkan aku juga diajak untuk ikut tes psikotesnya gitu, terus kemudian juga nanti proses wawancaranya seperti apa. Nah selain itu karena kepegawaian itu juga berhubungan dengan kualitas atau kualifikasi dari sumber daya manusia yang ada di sana, juga tidak untuk kemungkinan adanya beberapa pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Nah pada saat itu tuh banyak banget kegiatan yang dilakukan. Nah kita tuh juga diajak di sana gitu untuk ikut berpartisipasi. Nah di sana kita nggak cuma jadi bahasanya bukan jadi event organizer aja, tapi kita juga bisa belajar nih terkait dengan bagaimana sih dalam membuat suatu kegiatan di instansi nih yang benar-benar instansi. Kalau kita kan mungkin lingkupnya mahasiswa ya di UKM gitu ya. Wah ini kalau benar-benar instansi itu yang seperti apa, kemudian proses kegiatannya yang seperti apa, dan kita juga bisa belajar dari materi yang diajarkan gitu, karena kan mungkin itu bisa menjadi insight baru nih buat kita. Nah itu juga menjadi suatu hal yang seru juga di tempat magang. Dan pastinya juga menambah relasi ya gitu terkait dengan hal itu. Ya tidak menutup kemungkinan mungkin tidak akan selancar atau mungkin seasik itu, tetap pasti akan ada dinamika-dinamika lainnya, tapi ya itu bagian daripada proses belajar kita di tempat magang gitu sih. Ternyata magang itu jadi merupakan implementasi dari materi-materi yang sudah dipelajari di perkuliahan ya Kak. Dan ternyata kalau dari Kak Anissa itu seru ya Kak saat magang, dan memang mungkin ada dinamika saat magang. Lalu kalau dari Kak Nafisa bagaimana Kak? Mungkin persiapannya Kak? Mungkin izin menambahkan persiapan dan di mana aja ya magangnya AKK itu ya. Kalau persiapannya tadi udah sempat dijelasin sama Kak Anissa juga. Kalau persiapan terkait berkas itu sudah disiapkan semuanya oleh fakultas. Jadi teman-teman peminatan itu hanya mendata saja mau magang di mana, ada pilihannya, pilihan 1, 2, 3 gitu. Nah kemudian pilihan 1 itu adalah pilihan prioritas yang mana juga sudah dipastikan bahwa instansi yang dituju itu sudah ada MOU dengan fakultas. Kemudian instansi tersebut juga sudah menyediakan kuota untuk magang. Itu untuk pilihan 1. Kemudian pilihan kedua dan ketiga itu adalah prioritas selanjutnya. Nah, kemudian nanti dari pihak peminatan sendiri, ketua peminatannya nanti menyeleksi mana yang cocok untuk dimasukkan di sini berdasarkan alasan dan prioritasnya ini tadi, pilihannya itu tadi. Kemudian diajukan ke fakultas, baru ketika fakultas sudah meng-ACC semuanya, diurus MOU-nya seperti itu. Diurus berkas-berkasnya, dan kalau di RS itu sama fakultas langsung dikirimkan. Tapi beberapa ada yang kita kirimkan sendiri gitu. Nah kebetulan kalau di AKK itu dinas dan RS itu udah langsung dikirimkan dari fakultas seperti itu. Jadi ternyata magang itu ada persiapan yang harus kita siapkan sebelumnya, mulai dari berkas yang ternyata nanti sudah disiapkan oleh fakultas, dan juga nanti kita akan memilih 3 instansi
yang mana satu itu prioritas dan kedua dan ketiga itu merupakan pilihan selanjutnya. Nah, setelah kita ngobrolin banyak soal peminatan AKK, saya pengen tahu nih Kak, dan mungkin teman-teman pendengar ingin tahu juga, kira-kira peluang kerja atau karir apa aja sih yang biasanya terbuka buat orang-orang yang ambil peminatan ini? Menurut Kak Anissa dan Kak Nafisa, apakah prospek kerjanya cukup menjanjikan dan bisa bikin kita optimis untuk memilih peminatan ini? Boleh? Dari Kak Nafisa bagaimana Kak? Boleh. Untuk peluang kerja, kembali lagi ya, nanti kita lulus itu bukan SAKK, tapi SKM. Jadi apapun peluang kerjanya kita bisa masuk gitu, karena kita lulusannya SKM gitu. Misal ada peluang kerja di bagian sanitarian atau promkes, kita juga bisa apply di sana gitu, selagi kita punya kompetensi. Tapi kalau lulusan SKM pasti punya kompetensi ya di situ. Nah kemudian tapi kalau detail dari AKK-nya sendiri itu cukup luas, bahkan luas banget karena kita bisa masuk ke berbagai bidang. Tadi juga udah dijelaskan sama Kak Anissa, kita itu ada manajemen apapun, manajemen sumber daya, dan sumber daya itu banyak banget gitu. Tapi untuk detailnya atau spesifiknya kalau dari AKK sendiri itu yang paling terkenal itu Adminkes. Dan seringkali kalau AKK itu prospek kerjanya selinier dengan AKK ini ya, itu lebih ke indoor nggak sih Kak? Ya, dibanding outdoornya gitu. Ini aja. Oh, jadi seperti itu. Kalau dari Kak Anissa bagaimana Kak? Kalau dari aku mungkin sedikit menambahkan ya tadi dari penjelasannya Nafisa, kalau untuk prospek kerjanya sendiri itu pasti ya luas banget ya kalau kita melihat dari mungkin juga alumni-alumni yang selama ini dimiliki oleh FKM gitu, apalagi yang peminatan AKK. Nah, mungkin memang yang lebih khusus ya tadi di Adminkes, administrasi kesehatan gitu. Namun kalau jadi balik lagi juga terkait dengan instansinya sih gitu. Kayak misalnya di puskesmas, kalau melihat dari segi magang juga ya pastinya, itu kalau di puskesmas itu pasti kita dikenalnya sebagai kesmas gitu kan, kesehatan masyarakat ya, karena sebenarnya puskesmas itu juga tempat kita kan, pusat kesehatan masyarakat. Nah kalau di puskesmas ya setidaknya kita harus bisa menyiapkan diri bahwa kita dipandang sebagai SKM yang ya harus bisa promkes gitu, mungkin juga nanti akan dilibatkan di sanitarian gitu. Tapi kalau untuk instansi lainnya seperti rumah sakit, karena mungkin rumah sakit juga cakupannya lebih luas dan bidang di dalamnya juga lebih kompleks, jadi kita terkadang juga dilihat dari peminatan kita gitu. Jadi kayak misalnya karena kita di AKK mungkin kita di bagian manajemen kepegawaian, kita juga mungkin bisa di mutu, kita bisa juga di bagian hukumnya, kita juga bisa di bagian keuangannya seperti itu. Karena kan untuk sanitariannya sendiri pasti dibutuhkan ahli sanitarian juga, di bagian K3 juga nanti ada namanya K3 RS, juga ada K3, bahkan juga namanya PKRS, promosi kesehatan rumah sakit, yang itu mungkin juga dilihat dari anak-anak PKIP seperti itu. Jadi ya balik lagi dilihat juga ya tetap kita lulus adalah kesmas, tapi terkadang memang kita membutuhkan satu kemampuan yang mungkin bisa kita tonjolkan lah dibandingkan dengan lulusan lainnya, apa nih yang kita bisa bawa, apa yang bisa kita promosikan gitu ke tempat kerja kita nantinya gitu, dibandingkan dengan mungkin calon pekerja lainnya seperti itu. Nah, ternyata gitu ya teman-teman. Ternyata kakak itu peluang kerjanya luas, terutama tadi yang sudah disebutkan oleh kedua kakak-kakak ini, salah satunya ada Adminkes ya Kak, seperti itu. Lalu selanjutnya ngomong-ngomong soal skripsi nih Kak, banyak banget nih teman-teman yang sudah mulai kepikiran dan bahkan khawatir duluan. Kalau di peminatan AKK sendiri dan mungkin dari Kak Anissa, itu biasanya tema-tema skripsinya seperti apa sih Kak? Lalu apa harus selalu turun ke lapangan? Atau mungkin juga bisa berbasis kajian literatur? Dan apa ada tips dari kakak-kakak ini untuk mempersiapkan skripsi sejak awal supaya nanti kita itu lebih lancar saat mengerjakannya? Bagaimana Kak? Aduh, bahasa berat ini ya skripsi nih. Ini sudah pada bingung ya skripsi? Ya, teman-teman sepertinya sudah bingung Kak, kayak sudah khawatir juga seperti itu. Sebenarnya terkait dengan skripsi ya, untuk materi sendiri yang ada di peminatan AKK untuk nanti bisa kita kaji di dalam skripsi itu ya tidak akan jauh beda dari materi pelajaran yang nanti kita akan terima gitu pada saat di semester 6 dan juga 7. Ya pasti nggak akan jauh beda terkait dengan kepegawaian gitu, mulai dari
banyak, mulai dari mungkin perilaku dari pegawai atau mungkin budaya organisasi yang ada di instansi kesehatan. Kemudian juga kita jika berani mungkin bisa juga berhubungan dengan keuangan gitu. Ada yang namanya unit cost ya kalau di di AKK atau di bidang keuangan. Kemudian juga kita bisa belajar terkait dengan mutu. Nah, ini mutu ini yang paling banyak dikaji karena mutu itu kan suatu nilai ya dari suatu instansi gitu yang banyak banget dikulik, ini instansi ini bermutu atau tidak gitu. Dan mutu itu nilainya banyak, maksudnya kayak komponennya tuh banyak banget gitu yang mungkin bisa menjadi suatu kajian dari yang nantinya akan dikaji di skripsi. Kemudian juga nanti banyak juga termasuk kebijakan juga gitu, kita juga bisa mengkaji kebijakan, banyak banget kebijakan, bisa mulai dari yang paling sederhana di masing-masing instansi gitu, kayak kebijakan rumah sakit gitu, atau mungkin juga kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan yang secara umum gitu, kayak misalnya kebijakan stunting seperti itu, atau mungkin juga kebijakan, kalau untuk aku sendiri kan kebijakannya, aku juga skripsinya kebijakan itu menyinggung terkait dengan kebijakan jaminan kesehatan yang berhubungan dengan JKN atau BPJS gitu. Ya sebenarnya untuk materinya sih nggak akan jauh berbeda lah dari materi yang nantinya kita akan dapatkan selama perkuliahan di semester 6 dan 7. Makanya di dosen-dosen AKK tuh sering sekali menyinggungnya, ini bagus ini kalau nanti dibuat topik skripsi, ini bisa nih dibuat nanti topik skripsi, itu banyak banget insight atau mungkin apa ya, ibaratnya cuplikan-cuplikan yang mungkin nanti bisa kita ambil gitu loh untuk nanti kita kaji di skripsi gitu. Terus apa lagi ya tadi? Untuk proses skripsi ya, untuk skripsinya itu nanti kita harus selalu turun ke lapangan atau berbasis kajian literatur atau bagaimana Kak? Terkait dengan itu sebenarnya kalau itu kan berarti data sekunder apa data primer gitu ya. Nah kalau data primer sebenarnya pasti ada, dan teman-teman juga banyak yang menggunakan data primer dimana kita turun ke lapangan seperti itu. Dan ada juga yang pakai data sekunder, termasuk saya sendiri, saya tuh pakai data sekunder. Nah untuk kajian literatur ini sebenarnya, nah ini saya nggak bisa berani ya untuk mengatakan iya atau tidak, atau boleh atau tidak, karena ini masih menjadi bahan diskusi juga gitu untuk pihak akademik mengenai kajian literatur ini, apakah boleh diangkat menjadi topik skripsi atau tidak gitu. Tapi terkait dengan itu ada teman saya juga yang pakai itu juga menyinggung terkait kajian literatur, tapi saya juga tidak bisa menspesifikkan apakah itu benar-benar kajian literatur seperti itu. Tapi mungkin bisa dicoba kalau memang berani mencoba seperti itu. Itu kan menjadi suatu metode yang baru seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau dari Kak Nafisa, Kak, mungkin persiapannya Kak? Kalau persiapannya sendiri itu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi kayak misal ini kan kita udah mulai pembagian topik ya, jadi udah ada topik yang harus kita bahas dan kita kaji. Nah, tapi nanti kita juga kepotong sama magang. Nah, kalau misal kita bisa mulai sekarang, kenapa enggak gitu. Jadi mulai sedini mungkin gitu. Kemudian untuk yang tadi itu ya perlu turun lapang atau enggak, sebenarnya semua peminatan kayaknya perlu turun lapang. Dan ini aku juga dapat dari kating-kating AKK gitu ya, bilang kalau misal apa sih yang menjadi pembeda gitu AKK sama yang lain kalau lagi skripsian. Nah, yang kita tuju itu lebih ke instansi kesehatan gitu, terus kemudian kayak pemerintah kayak gitu-gitu. Jadi itu yang membedakan, kita tetap turun lapang dan sasarannya adalah yang kayak gitu. Jadi memang persiapan terutama mengenai skripsi kalau bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari Kak. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman-teman Kesmas nih Kak. Pertanyaannya, berkas apa saja yang dibutuhkan saat magang dan bagaimana cara apply magang itu? Boleh dari Kak Anissa Kak? Untuk berkas magang sendiri sebenarnya tadi sudah disinggung juga ya sama Nafisa gitu terkait dengan proses pengajuan magangnya. Jadi kalau untuk terkait berkas itu banyak dibuat atau sudah diatur lah sama fakultas gitu, mulai dari nanti surat izinnya, kemudian nanti juga proposalnya atau bahkan juga MOU-nya. Nah, namun untuk pendistribusiannya, untuk pemberian kepada instansi itu balik lagi ke instansi masing-masing gitu. Kalau di sekitar Jember mungkin masih bisa lah fakultas membantu gitu untuk nanti mendistribusikan atau mungkin nanti bantu mengkomunikasikan gitu. Tapi kalau udah di luar Jember, misalnya mau ke Surabaya atau mungkin mau ke Malang gitu, kalau nggak mungkin ya fakultas yang ngasih ke sana. Nah, biasanya tuh mahasiswanya tuh yang
nanti mendistribusikan ke sana. Apalagi yang ada juga teman saya yang di Kementerian Kesehatan. Nah, itu juga akhirnya mereka harus ke sana, ke Jakarta untuk mendistribusikan terkait dengan berkasnya seperti itu. Nah, dan juga tadi udah disinggung terkait dengan MOU sendiri gitu. Jadi kalau udah ada MOU ya mungkin akan lebih mudah gitu ya untuk nanti proses komunikasi dengan instansi yang dituju gitu. Tapi kalau belum ada MOU ini ya mungkin kadang kan namanya masing-masing pribadi ya kekeh gitu, oh, aku mau yang di sini gitu, mungkin karena dekat rumah atau mungkin karena ingin apa ya, kadang kan ada yang cari instansinya yang mungkin cukup tinggi ya dari tingkatannya gitu, bisa lebih belajar banyak gitu. Kok aku mau di sini ya, berarti nanti ya itu akan mungkin lebih kompleks ya untuk prosesnya karena kan mungkin belum MOU-an. Jadi ya tapi tetap nanti dari pihak fakultas nanti juga akan membantu karena kan mungkin juga ada koordinator magangnya juga dari perwakilan dosennya juga, kemudian juga akan dibantu sama ketua peminatan juga, nanti berkoordinasi juga dengan ketua angkatan juga gitu. Jadi yang mungkin yang bisa disiapkan selain berkas adalah komunikasi yang baik seperti itu. Kalau dari Kak Nafisa bagaimana? Oke, izin menambahkan dari Kak Anissa. Tadi kan Kak Anissa menyinggung komunikasi yang baik. Nah, ini mungkin yang sering kali kita salah paham dengan fakultas. Karena udah tahu dan dapat cerita bahwa semua berkas difasilitasi oleh fakultas, akhirnya orang-orang pada mengira bahwa oh fakultas yang membuatkan. Kayak kita akhirnya sedikit demi sedikit lepas tangan gitu. Padahal enggak. Jadi kita tetap harus pantau. Kemudian kita harus yang cari tahu apakah instansi ini punya MOU dengan fakultas gitu. Dan fakultas itu memang sebelum kita disuruh untuk milih instansi magangnya itu diminta untuk diberikan file yang isinya kayak data gitu ya. Misal instansi ini PKS-nya itu sampai segini, kemudian instansi ini PKS-nya sampai segini. Kemudian apabila PKS ini nggak berlaku sampai kita magang, itu kita harus konfirmasi juga, Ibu PKS ini berlaku sampai segini, nah perlu PKS lagi, perlu perpanjangan lagi. Jadi harus kita yang peka dan kita yang komunikasi sama fakultas itu dengan baik gitu. Mungkin itu aja sih. Ya, itu jadi memang kalau saat magang itu nanti kalau misalnya kita mau mempersiapkan, kita harus dicek ulang dan dipantau berkas-berkas yang mungkin nanti memang disiapkan oleh fakultas tapi tetap harus kita pantau. Nah, terakhir nih Kak, satu kata buat peminatan AKK. Boleh dari Kak Nafisa? Aduh, mikir apa ya Kak? Kalau aku udah dapet sih, kata boleh sabar. Sabar. Oh iya. Sabar. Kalau dari Kak Nafisa? Aduh, aku berpikir keras. Beneran. Kalau kata Pak Nur, satu kata. Satu kata. Sistematis. Sistematis. Iya. Jadi dua kata dari kakak-kakak peminatan kita, ada sabar dan sistematis. Ya, betul. Oke deh teman-teman, kira-kira masih ada nggak nih yang bingung mau masuk peminatan yang mana? Sepertinya kalian sudah mulai kepikiran ya mau masuk peminatan apa, atau mungkin lebih ragu dan bingung mau masuk peminatan apa. Nah, jadi sampai sini perbincangan peminatan ini, semoga informasi dan wawasan yang kita bagikan menambah wawasan serta inspirasi bagi kalian semua. Terutama dalam mengenal lebih dalam mengenai peminatan-peminatan yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman dengan sangat menarik. Jangan lupa untuk terus belajar teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih.